Beberapa hari yang lalu sebelum Gusti memutuskan untuk hijrah dari 02 ke 01, alhamdulillah sekarang aku sudah bisa berpikir dengan akal sehat. Ya udah, masya Allah. Dan alasan kenapa bisa pindah sebenarnya sih simpel aja, karena memang kita butuh perubahan itu, dan terlalu sayang rasanya jika 5 tahun ke depan kita serahkan kepada pemimpin yang di dalamnya itu masih syarat dengan unsur oligarki dan juga politik kepentingan, di mana hukum dan tata negara ini bisa mereka atur seenaknya karena mereka punya kuasa. Sedikit ingin membuka mata teman-teman semua bahwa Bapak Anies ini adalah orang yang paling ditakuti oleh para elit politik, oligarki dan juga penguasa. Alasannya kenapa, teman-teman silahkan cari tahu sendiri. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan kenapa dulu Bapak Anies ini pernah dipecat sebagai menterinya Pak Jokowi. Apakah pekerjaan beliau tidak baik ataukah karena alasan lain? Dan Bapak Jokowi sendiri tidak pernah juga membeberkan kenapa beliau memecat Bapak Anies. Dan lagi menurut saya Bapak Anies ini adalah orang yang jujur dan amanah. Buktinya selama 5 tahun beliau menjabat sebagai Gubernur Jakarta, beliau kekayaannya ya udah segitu-gitu aja. Kalau pejabat lain menjabat dalam kurun waktu yang 5 tahun itu udah kaya kali itu ya. Allah nggak tahu aja. Dulu kalau nggak ada Pak Prabowo, Pak Anies itu mau jadi apa? Padahal nih, waktu dulu Pak Sandiaga Uno ingin mengusung Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bapak Prabowo nggak setuju loh. Dia menentang. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendapatkan itu belum setuju. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut. Kita oposisi, nggak terpilih. Anies waktu itu bukan bagian dari Gerindra PKS, diundang untuk menjadi calon gubernur. Dan pada waktu itu mayoritas dari pendukung Pak Prabowo menentang keputusan itu. Tapi oposisi. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata curhatan dari Mbak ini begitu kan, ketika melihat deklarasi Prabowo Gibran ya, kemudian sepi begitu kan. Dan pada akhirnya mereka hijrah ya untuk mendukung Anies Baswedan. Awalnya ini pendukung Prabowo begitu kan ya. Awalnya mereka pendukung Prabowo dan sekarang ya berubah pilihan ya ke 01 di situ begitu kan. Akibatnya apa? Mereka ya yang kita lihat ya seorang anak muda ya yang kemudian ya bagaimana di MK terus kemudian Prabowo menggandeng itu begitu kan. Ya faktanya di lapangan kadang tidak sesuai begitu kan. Karena pendukung-pendukung Prabowo ini ketika melihat deklarasi Prabowo Gibran ya di berbagai daerah agak mulai sepi, tidak sesuai dengan sebuah realitas, dampaknya adalah ya itu pendukung-pendukung Prabowo begitu. Pendukung Prabowo mungkin ya berpikir 2 kali begitu kan. Kalau saya dukung Prabowo itu aja ya, terus kemudian programnya ya itu aja, maka kemudian yang terjadi apa coba? Ini curhatan loh begitu kan ya. Awalnya dia pendukung ya Prabowo Gibran dan pada akhirnya berubah ke 01 begitu kan. Karena dianggap bahwa Anies Baswedan dan Caimin itu adalah representasi anak muda yang bisa membangun bangsa kita begitu. Itu poin penting di situ begitu. Sampai hari ini begitu kan banyak klarifikasi begitu di berbagai daerah. Bahkan ya ketika Pak Sandi memberikan klarifikasi, Anies Baswedan memberikan klarifikasi di situ begitu kan. Tentu ini menjadi catatan penting dan itulah renungan yang sangat luar biasa. Mengapa lembaga survei sudah dipreteli ya, curhatan-curhatan dari dari pendukung Prabowo ya, seolah-olah mereka sudah memastikan ya Prabowo menang, tapi pada akhirnya ketika melihat realitas survei, kampanye mereka agak agak kecil begitu kan, agak sedikit, maka banyak yang beralih dukungan di situ begitu. Rasa-rasanya ya sepertinya yang paling cocok deh dengan pemikiran kita hari ini tentu Anies Baswedan. Karena betul ya apa yang disampaikan peramal-peramal hari ini muncul bahwa Anies Baswedan itu di Februari katanya tidak bisa tertandingi begitu kan. Itu sebagai pemenang ya di Pilpres di 2024. Jadi artinya apa? Artinya banyak ya pendukung-pendukung 02 beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Akibatnya ya kampanye Prabowo dan Gibran sepi di mana-mana begitu kan. Tidak sesuai dengan sebuah realitas itu begitu. Akhirnya Mbak ini ya hijrah di situ begitu kan ya, hijrah lalu kemudian ya beralih dukungan kepada Anies Baswedan dan Caimin. Itu sangat luar biasa ya. Pendukung-pendukung sejati ya bukan tidak mungkin akan ada perubahan lagi di situ begitu. Ya mungkin di kalangan artis, di kalangan berbagai daerah begitu ketika melihat Anies magnetnya sangat luar biasa, di detik-detik akhir bukan tidak mungkin akan memenangkan ini.
Coba di 2019 saya cukup bangga sekali pada waktu itu pendukung Prabowo begitu kan ya. 2014, 2019. Saya yakin itu Prabowo menang karena lembaga survei sudah menyatakan kemenangan sebagai Prabowo. Menang mutlak di situ begitu kan. Tapi pada akhirnya keok. Itu kesalahan mereka begitu kan. Gembar-gembor sana sini sudah paham saya karena saya sudah 2 kali mengikuti itu begitu tanpa dibayar sedikit pun begitu kan ya oleh Prabowo, dan bahkan Prabowo tidak kenal saya. Tapi saya waktu itu begitu kan saking cintanya kepada Prabowo untuk membangun bangsa karena tidak ada pilihan lagi. Saya keliling kemana-mana di situ begitu. Akhirnya menemukan ya sama dengan cerita Mbak ini begitu kan. Dan pada akhirnya saya di 2024 mulai agak tertarik bagaimana seorang Prabowo di situ begitu kan. Tahu-taunya wakilnya itu adalah seorang ya anak muda, belum cukup umur dan sebagainya. Dan pada akhirnya saya mengatakan wah ini tidak bisa ini tidak bisa begitu. Dan pada akhirnya saya mendukung Anies Baswedan karena pilihannya Anies Baswedan yang paling tepat di hati saya begitu. Mbak ini bercerita begitu kan. Mungkin di satu sisi kita lihat saja realitasnya tidak sesuai dengan lembaga-lembaga survei yang beredar hari ini. Mungkin seperti itu begitu. Jadi sayang ya, 1000 sayang ketika ada lembaga survei menyatakan kemenangan satu putaran kepada Prabowo. Justru saya beranggapan wah ini gimana, coba bayangkan konsepnya gimana begitu kan. Tapi pada akhirnya saya mengatakan begini, bisa saja di putaran kedua itu adalah Anies Baswedan versus Prabowo dan keluar sebagai pemenang di situ adalah Anies Baswedan begitu kan. Karena begitu antusiasmenya masyarakat di situ ditambah dengan kekuatan dari pendukung-pendukung Ganjar Mahfud misalnya begitu. Jadi saya kira inilah yang seharusnya Prabowo introspeksi diri begitu kan. Ya semuanya kan sudah sadar ya. Pertama yang menjadi dampak itu adalah MK di situ begitu kan. Itu dampaknya luar biasa. Terus kemudian apalagi Prabowo gandeng Jokowi, sama aja. Kalau Pak Prabowo jadi sama aja ya Jokowi 3 periode katanya begitu. Jadi itulah spekulasi mereka. Tapi ini negara demokrasi. Oke lah, tidak menjadi masalah, kita harus hormati itu begitu kan. Karena pada kenyataannya di masyarakat kadang tidak sesuai dengan sebuah realitas ini. Karena Pilpres itu kan tidak sesuai dengan matematika begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa kadang ya matematika kita menunjukkan bahwa bisa saja Anies Baswedan menang, tapi pada kenyataannya tidak begitu kan. Itulah yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa seorang Prabowo ya menurut saya pribadi agak kalah di situ begitu. Jadi pandangan saya seperti itu begitu. Karena ini akan sama di 2019 itu begitu. Jadi saya berharap bahwa dari pendukung-pendukung Anies Baswedan sangat solid sekali ya, bersama-sama mari bergandengan tangan begitu kan ya. Ada banyak pendukung-pendukung Prabowo yang sekarang ini ya ada dukungan kepada Anies Baswedan. Para ulama, para kiai juga banyak di situ begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.